Mbak Ana. Ya, Mbak Ana namanya. Dia adalah seseorang yang pertama kali aku kenal ketika di awal aku pindah di desa ini. Aku mengenalnya sebagai sosok yang baik hati, cantik, supel, dan mudah bergaul dengan siapapun. Aku pun dengan sangat gampang mengenalnya karena saat itu ia mendapatkan predikat sebagai kembang desa. Dan ya memang pantas jika ia mendapatkan predikat seperti itu. Mbak Ana juga inilah yang telah memperkenalkanku dengan teman-teman lain di desa ini. Waktu itu Mbak Ana masih menjadi mahasiswa di satu kampus denganku. Dan pada saat itu ketika aku masih berada di dalam kampus, aku pun waktu itu menyempatkan waktu untuk bertanya-tanya terhadap Mas Fadil tentang Mbak Ana. Mas kenal nggak sama Mbak Ana, Mas? Tanyaku waktu itu kepada Mas Fadil yang terlihat masih sibuk mengerjakan tugasnya. Mas Fadil pun hanya mengangguk seolah-olah tidak tertarik akan pembicaraanku ini. Mas, Mbak Ana cantik kan, Mas? Aku pun kembali mencoba mengganggu konsentrasi dari Mas Fadil. Ya elah dek, namanya juga kembang desa, primadona kampus juga kali. Mas Fadil pun akhirnya mulai merespon pembicaraanku. Tapi Mas, cantik-cantik itu kok masih jomblo ya Mas? Kenapa ya? Aku pun masih menanyakan hal yang tidak penting untuk Mas Fadil. Ya elah, Mas ya nggak tahu lah dek. Sudahlah, jangan ganggu-ganggu dulu. Mas ini masih sibuk ngerjain tugas nih. Mas Fadil pun akhirnya memarahiku dan obrolan hari ini pun berakhir begitu saja. 4 bulan kemudian, seusai mengaji di masjid, aku waktu itu bertemu dengan Mbak Ana yang waktu itu terlihat sedang duduk melamun di bangku panjang di depan rumahnya. Mbak Ana. Aku menyapa Mbak Ana dengan penuh semangat. Namun Mbak Ana kala itu hanya seperti melamun saja, sepertinya dia tidak menghiraukan sapaanku. Dan karena sungkan, aku pun tidak berani menghampirinya takut jika mengganggu. Di keesokan harinya, saat perkumpulan Karang Taruna, aku pun kembali mencoba mendekati adik dari Mbak Ana yang bernama Mbak Dewi yang waktu itu sedang sibuk menulis hasil rapat. Mbak Dewi, Mbak Ana kemana ya Mbak? Kok tumben gak ikut rapat? Sakit ya? Tanyaku waktu itu. Oh enggak kok, Mbak Ana itu masih sedih gara-gara ditinggal pacarnya. Padahal kan setelah Mbak Ana itu wisuda, rencananya itu mereka mau nikah loh. Mbak Dewi pun menjawab pertanyaanku sembari mengerjakan tugasnya itu. Meninggal? Gimana sih Mbak maksudnya? Emangnya ditinggal kemana? Ditinggal di luar negeri apa ya? Aku pun mulai kepo. Ya ditinggal ke alam lain dek, jelas Mbak Dewi kepadaku kala itu. Maksudnya meninggal Mbak? Aku pun kemudian memperjelas maksud dari Mbak Dewi itu. Iya dek, padahal mereka itu baru saja pacaran. Tapi ya namanya juga takdir, pacarnya meninggal dek. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kasihan sekali Mbak Ana ya. Nanti kalau aku ada waktu, aku mau main ke rumah Mbak Dewi lah, mau nengokin Mbak Ana. Aku pun waktu itu berniat untuk melihat keadaan Mbak Ana, hanya sekedar mencoba memberikan semangat kepadanya. Dan setelah 2 hari kemudian, aku pun baru bisa untuk menjenguk Mbak Ana. Gadis cantik itu mulai kembali ceria, tidak seperti di saat aku melihatnya melamun kemarin. Mbak Ana kemana aja sih Mbak? Kok nggak pernah kelihatan? Ucapku sekedar berbasa-basi terhadap Mbak Ana. Oh nggak apa-apa dek Cica, Mbak itu lagi nggak enak badan saja. Makasih ya sudah jenguk Mbak di sini. Jawab Mbak Ana, lalu ia pun membukakan snack yang aku bawa tadi. Iya Mbak, sama-sama. Cepat sembuh ya Mbak, biar nanti pas rapat Karang Taruna kan ada yang bisa marahin Mas Kavi. Aku pun mencoba mencairkan suasana. Dan pada akhirnya
setelah beberapa jam mengobrol bersama Mbak Ana dan juga Mbak Dewi, akhirnya aku pun berpamitan untuk segera pulang. Beberapa bulan kemudian, aku pun waktu itu mendapati kabar dari ibu bahwa Mbak Ana sudah dijodohkan dengan laki-laki dari desa sebelah. Aku pun waktu itu sangat senang mendengarnya karena aku tahu jika Mbak Ana ini sangat ingin menikah setelah diwisuda nanti. Aku pun menyampaikan ucapan selamat kepada Mbak Ana, tetapi sayangnya hanya lewat pesan singkat di ponselku saja. Mbak Ana pun membalasnya dengan ungkapan terima kasih dan satu pesan agar aku mau untuk diajak makan mie ayam di pasar kecamatan yang langsung aku okekan saja ajakan itu. Di keesokan harinya, karena bertepatan dengan hari Minggu, aku pun serta beberapa teman di Karang Taruna pun ditraktir oleh Mbak Ana. Ternyata ini semua bukanlah karena ia baru menerima pinangan, namun karena beberapa hari yang lalu Mbak Ana ini baru saja berulang tahun yang ke-23. Kami pun waktu itu sangat bersenang-senang di hari itu hingga tanpa kita sadari ada hal yang menyedihkan yang datang di kemudian hari. Calon suami Mbak Ana waktu itu dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kebakaran di tempat kerjanya. Dan hal itu terjadi bertepatan dengan hari wisuda Mbak Ana. Hati siapa yang tak luka dan juga kecewa setelah mengetahui pasangannya pergi meninggalkannya selama-lamanya. Dan itu pun terjadi tepat di hari kebahagiaannya. Setelah pulang dari acara wisuda, keluarga Mbak Ana pun terlihat berkitasiyah ke rumah lelaki malang itu. Dan semenjak kejadian itu, Mbak Ana pun kembali terlihat murung. Bahkan terdengar kabar jika ia sampai tidak mau makan hingga akhirnya Mbak Ana pun jatuh sakit. Pada akhirnya, aku pun bersama teman-teman Karang Taruna yang lainnya berangkat untuk menjenguk Mbak Ana. Kami pun datang untuk mencoba memberikan semangat kepada Mbak Ana agar bisa ikhlas menerima cobaan ini. Mbak Ana waktu itu masih terlihat sangat sedih. Matanya yang biasanya bersinar terang ini pun terlihat sembab karena terlalu banyak menangis. Dengan tenaga yang masih lemah, ia pun terlihat berusaha menyambut kedatangan kami dengan sebaik mungkin sembari menyembunyikan kesedihan yang sedang ia rasakan. Kita pun sama-sama terdiam di sana, sepertinya enggan untuk memulai pembicaraan. Hingga tibalah kala itu Mas Kavi dan juga Mas Fadil yang baru datang dari kampus. Setidaknya mereka berdualah yang nanti akan mampu mencairkan suasana di hari itu. Hingga akhirnya perlahan-lahan Mbak Ana pun bisa kembali menata hidupnya. Dia pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai guru pengganti di madrasah desa, dan inilah yang membuatnya bangkit untuk melupakan segala masalah yang pernah ia timpa. Di tahun berikutnya, adik dari Mbak Ana yaitu Mbak Dewi kala itu telah menyelesaikan pendidikannya di kampus yang sama bersama dengan Mas Fadil. Dan sehari setelah wisuda, bapak dari Mbak Ana pun waktu itu mendatangi rumahku untuk bertemu dengan bapak. Dan waktu itu kebetulan bapak sedang berada di rumah. Walaupun sebenarnya ini berdosa, namun nyatanya kala itu aku tidak sengaja. Ya, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan orang tua itu. Saya itu mau menikahkan anak saya, Pak, ucap Pak Romli waktu itu. Ana? Tanya bapakku. Oh, bukan Pak, tapi Dewi. Jawaban Pak Romli yang kala itu membuatku sangat terkejut. Oh, tapi anak kan belum menikah. Kalau bisa, sampean itu tunggu dulu sampai anak itu menikah lebih dulu, tutur bapak kala itu. Ya, anak itu kan kakaknya Mbak Dewi, Pak. Pamali loh kalau sampai dilangkahi, sahut ibuku yang kala itu pun ikut duduk berunding dengan mereka. Ya ini Pak, sebenarnya kenapa aku datang ke sini itu untuk sekaligus minta saran dari sampean. Sebenarnya ini enaknya bagaimana? Pak Romli pun kala itu meminta pendapat dari bapak dan juga ibu akan permasalahan yang sepertinya aku belum paham.
Kalau nggak begini saja Pak, coba sampean itu carikan dulu calon ataupun jodoh buat Mbak Ana. Ya semoga saja sih bisa menjadi jodohnya. Bapak pun waktu itu mencoba memberikan pendapatnya terhadap Pak Romli. Tapi Pak, sudah 3 kali ini loh Pak. Aduh, saya itu takut Pak. Takut bakal ada kejadian yang sama. Terdengar ucapan dari Pak Romli yang ragu akan usulan dari bapakku itu. Sampean memangnya mau anak sampean itu menjadi perawan tua Pak? Tanya ibuku. Ya kalau misalkan dia baiknya seperti itu ya mau bagaimana lagi Bu? Jawab Pak Romli, lalu ia pun menghisap puntung rokoknya. Nanti dulu, coba tak tanyakan dulu ke teman saya nanti. Ya siapa tahu ada jalan keluar. Nanti kalau memang ada jalan keluarnya pasti langsung saya beritahu ke sampean Pak. Bapakku pun kala itu memilih untuk menunda permasalahan ini dan mencoba meminta pendapat dari salah satu temannya. Baik-baik Pak, saya minta tolong dengan sangat ya Pak, ucap Pak Romli dengan wajah yang terlihat masih bingung. Insya Allah Pak, saya akan bantu semampu yang saya mampu, jawab bapak. Kemudian mereka pun bersalaman. Tak lama kemudian Pak Romli pun beranjak untuk pulang setelah berpamitan, dan beberapa saat kemudian bapakku pun akhirnya langsung membuat janji dengan salah seorang temannya. Namun baru beberapa jam kemudian bapak pun langsung pergi berangkat untuk menemui temannya itu. Dan setelah menerima masukan dari salah satu temannya, akhirnya bapak pun kala itu memutuskan untuk mencoba menjodohkan Mbak Ana dengan anak dari temannya bapakku, yang dengan sangat ikhlas mau menerima semua resiko yang akan terjadi. Dan setelah berunding dengan keluarga dari Mbak Ana, terciptalah kala itu di sini ketidaksepahaman. Ya, beberapa keluarga dari Mbak Ana, termasuk Mbak Ana sendiri kala itu takut jika ada sesuatu hal yang buruk yang akan datang di pernikahan keduanya nanti. Akan tetapi, keluarga si lelaki ini berkata, jika mereka sudah semua siap menerima apapun resikonya nanti. Hingga akhirnya keputusan pun membuahkan hasil. Mbak Ana serta keluarga besarnya pun menerima perjodohan ini meskipun dilalui dengan diskusi yang cukup alot. Pernikahan antara Mbak Ana dan juga calon suaminya pun akhirnya segera dilangsungkan. Semua orang pun bergembira karena semua itu sepertinya tidak ada hambatan sama sekali. Akan tetapi, Mbak Ana di sini pernah berkata bahwa ia pun sangat takut jika hal buruk akan terjadi kembali. Namun semua orang kala itu meminta agar Mbak Ana tetap berpikir dengan positif. Hingga akhirnya 3 bulan pun berlalu, pernikahan Mbak Ana pun masih terlihat adem ayem. Dia pun sangat bahagia kala itu, begitu juga dengan suaminya. Akan tetapi takdir berkata lain. Di bulan keempat pernikahan mereka, suami Mbak Ana kala itu harus meninggalkan Mbak Ana untuk selama-lamanya dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Tubuhnya kala itu penuh dengan tikaman, dan motor yang selalu mengantarkannya untuk mencari nafkah pun harus raib bersama dengan nyawanya. Kesedihan Mbak Ana pun kembali terulang, namun ini adalah yang paling terparah di sepanjang hidupnya. Mbak Ana pun menangis terseduh-seduh saat jenazah suaminya itu mulai dikebumikan. Dan semenjak kejadian itulah Mbak Ana pun akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Keadaan pun diperparah ketika para warga menganggapnya sebagai perempuan pembawa sial. Keluarga dari suaminya pun telah ikhlas. Bahkan ibu mertua dari Mbak Ana pun kala itu sampai menginap berminggu-minggu hanya untuk memberikan support dan nasihat bahwa ini semua adalah takdir dari Allah. Ditinggalkan dalam keadaan mengandung, Mbak Ana pun akhirnya kehilangan semangat hidupnya. Dan setelah 40 hari meninggal suaminya, Mbak Ana pun kala itu ditemukan oleh sang ibu kandungnya. Mbak Ana tergantung di langit-langit kamarnya. Setelah sehari sebelumnya ia mengurung diri seharian di dalam kamar. Dan pada saat itu yang menjadi teka-teki adalah Mbak Ana inilah bukanlah perempuan pembawa sial.
Karena tidak ada ataupun tanda-tanda seperti mitos yang telah beredar bahwa dia adalah perempuan pembawa sial. Namun mengapa setiap lelaki yang berjodoh dengannya selalu saja harus meregang nyawa, dan setelah Mbak Ana meninggal untuk selama-lamanya? Banyak sekali teman-temannya yang semasa sekolahnya pun datang untuk melayat serta memberikan ucapan duka cita kepada keluarga. Dan di sini pihak kepolisian pun masih tetap menyelidiki meninggalnya sang kembang desa yang tengah hamil muda itu. Di tengah-tengah keresahan yang dialami oleh keluarga dari Mbak Ana, datanglah seseorang sahabatnya di masa sekolah menengah atas. Gadis itu bernama Nelly. Ya, wajahnya memang tidak asing karena dia sering sekali berkunjung ke rumah Mbak Ana sebelum Mbak Ana menikah dulu. Dan kehadiran dari Mbak Nelly inilah di sini yang sedikit membuka titik terang akan kejadian apa yang menimpa Mbak Ana sebenarnya. Dulu, waktu SMA, memang ada seseorang guru yang naksir sama Mbak Ana. Yang naksir itu gurunya sendiri. Gurunya itu waktu itu masih sejaka ya. Mungkin sampai sekarang dia itu masih sejaka. Namanya itu Pak Johan. Ungkap Mbak Nelly yang langsung ditanggapi oleh adik Mbak Ana. Bentar, Pak Johan. Di surat terakhir yang ditulis Mbak Ana, ada sebuah pesan darinya bahwa penyebab dari semua ini adalah orang yang bernama Johan. Tapi ya kita semua tidak tahu siapa Johan itu. Mbak Dewi pun mencoba memperlihatkan secari kertas yang telah ditinggalkan oleh Mbak Ana. Mbak Nelly pun membacanya dan di sini Mbak Nelly pun langsung meneteskan air matanya. Astagfirullah. Ternyata Pak Johan masih sama seperti yang dulu. Selalu melakukan apapun agar bisa mau menjadi pendampingnya. Mendengar penuturan dari Mbak Nelly ini pun, akhirnya pihak keluarga mencoba memberikan keterangan ini terhadap pihak kepolisian. Maka dengan cepat, pihak kepolisian pun langsung meminta keterangan langsung dari Mbak Nelly. Di sini, Mbak Nelly pun memberikan alamat rumah Johan semampu yang ia ingat. Setelah berunding, akhirnya pihak kepolisian pun mencoba berangkat ke rumah Johan dengan didampingi bapak dari Mbak Ana. Namun sesampainya mereka di sana, pihak kepolisian pun harus kecewa karena Johan ternyata sudah pindah rumah. Akan tetapi, salah satu tetangganya kala itu memberikan alamat rumah Johan yang baru. Dan tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya pihak kepolisian kala itu langsung pergi menuju ke rumah baru si Johan. Dengan beberapa pasukannya kala itu, pihak kepolisian pun langsung menyergap rumah Johan. Ya, walaupun dengan perlawanan yang sengit, akhirnya kala itu Johan pun mampu dilumpuhkan. Dan saat masuk, betapa terkejutnya mereka, terutama bapak. Ya, bapak dari Mbak Ana ini mengetahui jika foto-foto anaknya kala itu berjejer dengan rapi di dalam rumah itu. Termasuk pakaian dalam milik Mbak Ana yang ternyata pernah dicuri ketika sedang dijemur. Singkat cerita, Johan pun kala itu akhirnya ditahan di dalam jeruji besi. Namun sebelumnya, ia pun harus memberikan kesaksian terlebih dahulu atas semua perbuatannya itu. Bapakku pun kala itu yang ikut dalam persidangan itu pun merasa terkejut atas perilaku Johan. Ya, ternyata selama ini Johan sudah bersekutu dengan iblis untuk menghancurkan hidup siapapun lelaki yang pernah dekat dengan Ana. Bahkan Johan pun mencuri pakaian dalam dari Mbak Ana hanya untuk memuaskan nafsu seksual yang menyimpangnya itu. Setiap foto Mbak Ana yang diunggah ke media sosial selalu saja disimpan, bahkan banyak yang dicetak untuk dipajang di dalam kamarnya sendiri. Dan Johan pula yang meminta para iblis sekutunya itu untuk membunuh siapapun calon dari Mbak Ana, termasuk suami dari Mbak Ana yang kala itu meninggal. Mereka semua dijebak dalam suatu kecelakaan tunggal, namun di sini khusus untuk suami Mbak Ana. Si Johan kala itu meminta temannya di dunia nyata untuk melenyapkannya dengan cara yang paling sadis. Selama ini memang Mbak Ana hanya diam,
Namun setelah suaminya meninggal, ia pun sudah benar-benar muak hingga terjadilah kala itu perang kata-kata di ponsel antara Mbak Ana dan juga Johan. Mbak Ana pun memaki-maki Johan, sedangkan di sini Johan terus memintanya untuk menikah dengannya. Bahkan ia pun mengancam akan meminta para iblis sekutunya untuk menculik jiwa dari Mbak Ana agar bisa dinikahi oleh Johan. Namun karena tidak ingin hal itu terjadi, Mbak Ana pun di sini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya serta menghancurkan HP-nya agar tidak ada yang pernah membaca pesan-pesan menjijikkan yang sudah dikirim oleh Johan. Pantas saja ketika sering berkumpul bersama, Mbak Ana pun terlihat jarang sekali memainkan ponselnya kecuali saat-saat mengabadikan momen-momen saja. Ternyata ini alasannya. Semua orang yang mendengarkan kabar itu pun merasa mendidih darahnya. Ingin sekali rasanya semua ini menghakimi si Johan. Namun tidak mungkin karena aparat sudah berhasil meredam, sehingga Johan pun tetap selamat dan mengikuti prosedur hukum yang telah ada. Kedua orang tua Mbak Ana pun mengucapkan sumpah serapah pada manusia tak beradab itu, serta umpatan-umpatan yang tak henti-hentinya terlontar dari mulut mereka. Bapak pun kala itu meminta mereka untuk beristighfar serta mengikhlaskan segala yang telah terjadi. Dan Pak Hakim pun kala itu mengetuk palu, lalu memutuskan untuk Johan dipenjara seumur hidup atas perlakuan terhadap suami dari Mbak Ana. Walaupun semua orang termasuk orang tua dari Mbak Ana pun kala itu bergembira atas keputusan hakim, walaupun mereka lebih mengharapkan agar Johan sebenarnya dihukum mati. Dan setelah semua kejadian itu, masyarakat pun akhirnya menjadi tenang dan kini tidak ada lagi yang menganggap jika Mbak Ana adalah perempuan pembawa sial. Mbak Ana telah pergi dan gadis-gadis cantik desa pun mulai bermunculan. Semoga saja mereka tidak bernasib sama seperti Mbak Ana. Dan Mbak Ana semoga tenang di alam sana. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan tentu saja semoga kita bisa mengambil hikmah dan membuang hal-hal yang memang buruk, kita ambil yang baik-baik saja. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga untuk kita, saudara-saudara kita, ataupun orang-orang terdekat kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Dan yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan tentu saja yang kita harapkan, semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru saja menemukan atau baru mendengarkan channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.